Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasanul Rukiah. Saya dari Sistem Informasi Kelas Pagi. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode mengenal Al-Quran. Yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran. Dengan rajin membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Seorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan untuk mengobati diri dengan melakukan ruqyah. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah yang musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fatir ayat 6. Yang terakhir, memberikan syafaat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi seorang yang rutin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak, Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong. Yang metode kedua, membaca atau meriwayat saat Al-Quran diturunkan atau sejarahnya. Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Sejarah nuzulul Quran adalah peristiwa Al-Quran turun pertama kali ke dunia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad SAW menyepi di Gua Hira. Pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca melalui surat Al-Alaq. Metode yang ketiga adalah membaca tafsir Quran. Secara harfiah, tafsir artinya menerangkan. Dalam hal ini ilmu tafsir berarti menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran agar supaya maknanya lebih mudah dipahami. Hikmah dalam membaca tafsir Quran adalah menghindari kesesatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti ajaran di dalamnya, ia tidak akan tersesat di dunia. Yang kedua, memahami Al-Quran lebih dalam. Memahami Al-Quran bukan hanya sekedar hafal artinya, itu akan menjadi percuma jika Anda tidak tahu maksud dari ayat atau surat tersebut. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi orang lain. Jika melakukan perintah Al-Quran betul-betul sesuai dengan maksud Anda, juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Memahami tafsir Al-Quran akan menjadikan Anda bersikap tawadu dalam bermasyarakat. Yang keempat, lebih berhati-hati dalam berbuat. Sebelumnya Anda mungkin sering sembrono dalam berbuat, tetapi hal-hal seperti itu dapat dihindari dengan mendalami makna ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, menjaga kesucian Al-Quran. Sebagai pedoman hidup manusia, kesucian Al-Quran harus tetap dijaga, salah satunya dalam mempertahankan keaslian makna ayat-ayatnya. Membaca atau memahami atau menghafalkan makna Al-Quran dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ibaratnya seperti Anda yang sudah hafal dengan alur cerita dari sebuah cerita, suatu hari ketika Anda mengubah ceritanya, Anda bisa mengetahui itu. Tentunya memahami, apalagi menghafal Al-Quran, keutamaannya lebih besar dari itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.